Boyamin Saiman, pengacara keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, datang ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 17 September 2025. Maksud kedatangannya adalah meminta polisi menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap para pelaku. Mendatangi Polda Metro Jaya selaku kuasa hukum keluarga korban, baik kakaknya maupun istrinya almarhum Muhammad Ilham Pradipta. Nah, tujuan saya ini adalah dalam rangka melakukan diskusi dengan penyidik setelah kemarin penyidik melakukan konfes melalui Dirkrimumnya. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan. Tidak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Kan unsur pembunuhannya kan menurut saya itu sudah nggak bisa sesuatu yang dikurangi sedikit pun bahwa ini pembunuhan. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa hilang. Itu kan orang berkelahi tiba-tiba spontanitas belum terus kemudian ternyata kena yang vital lehernya sampai patah misalnya kan itu bisa dikatakan. Tapi kalau ini kan sudah rangkaian yang menurut saya sudah ada istilah dalam hukum itu kalau si pelaku itu ada potensi mengurungkan atau membatalkan itu ada itu. Jadi kalau ada jeda itu dan dia tidak membatalkan berarti perbuatannya sudah sempurna, sudah terjadi peristiwa yaitu pembunuhan. Artinya dia tidak memulangkan ke rumah, tidak membuka lakbannya, jadi pembunuhan. Dan karena ini oleh kejahatan terorganisir maka ya pembunuhan berencana. Kan polisi sendiri juga sudah membuat opsi B, yaitu bahwa habis diculik, diancam, dipukuli, terus kemudian kalau toh nurut berhasil ya tetap dihilangkan untuk tidak membuka kedoknya kan. Jadi kan berarti kan tujuan rencana itu kan udah ada, rencana tujuan kan ada. Jadi ya saya tetap akan minta baik ini diskusi nanti resmi juga mengirimkan surat resmi minta diterapkan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Karena rangkaiannya sudah. Karena apa? Ada juga misalnya saya ingin menjelaskan bagi teman-teman korban itu nampak tidak nyaman seminggu sebelumnya. Parkir mobil di luar komplek, nggak pernah itu. Jadi dititipkan sapan untuk jalan kaki sekitar 300-400 meter di Tangerang Selatan. Terus merokok di ruang merokok, tidak merokok, pakai herbal itu, padahal seumur-umur dia nggak merokok. Terus itu dari sisi korban. Sisi kejadian di lapangan, ada mobil yang memantau rumahnya yang di Bogor sesuai KTP. Terus kemudian berarti mencari, terus juga ada orang mendatangi kantor cabang Cempaka Putih akan mengurus ATM tapi tidak bawa KTP, rekening ditanya nggak punya. Terus ujung-ujungnya mau minta ketemu pimpinan, kan berarti pengen ketemu pimpinan kan. Nah tapi kemudian tidak berhasil. Jadi ini tidak random itu rasanya kok kami tidak kurang bisa cocok lah kira-kira kan. Tapi kami tidak ingin berbenturan dengan penyidik. Tapi ini bahwa ya kita diskusikan itu. Kalau random ya toh karena almarhum sudah pernah mendatangi yang bersangkutan untuk ngasihkan kartu nama. Kalau random kan nggak begitu gitu loh. Untuk memberikan menawarkan bisnis karena waktu itu menangani bisnis untuk EDC, untuk rekening segala macam udah. Jadi udah ketemu sebelumnya si C itu udah ketemu dan makanya kartu namanya disimpan gitu. Bukan tiba-tiba dapat kartu nama nggak tahu dari mana jatuhnya dari langit kan. Artinya sudah disasar dan saya menduganya maka ini mendesak juga pada penyidik untuk membuka semua alat IT-nya. Berarti kan sudah ada komunikasi. Kalau versi saya itu sudah ada komunikasi dan bisa dicari di mana di IT-nya masing-masing handphone segala macam di freeze kerjasama dengan Telkom atau Telkomsel, Indosat yang operator seluler gitu untuk melacak pembicaraan sebelumnya sehingga akan ketahuan dengan jelas bahwa ini sudah baik perencanaan sejak awal. Jadi dengan demikian ya rasanya kalau kejahatan terorganisir itu sudah dapat dipastikan. Kalaupun nurut ya akan dihilangkan, gitu loh. Nggak nurut apalagi, gitu kan? Nggak nurut kan sudah tapi sudah terambil. Berarti kan apa ada yang berpikir ini nanti nggak lapor polisi, nggak lapor atasannya, terus kemudian dicari yang menculik, kan itu. Maka
satu-satunya cara supaya kejahatan itu tetap berlangsung kan ya dihilangkan, baik nurut maupun menolak. Jadi itulah kira-kira yang ingin kita diskusikan, bahwa keluarga menginginkan suatu proses yang pasal 340, karena kalau ini penganiayaan, apalagi pertama misalnya diambilnya random, terus kedua terus memberontak, terus dilumpuhkan, terus karena memberontak terus dipukul, terus menimbulkan lemas, terus kemudian lemah. Nah, padahal juga pengacara pelaku penculikan itu kan pernah mengatakan bahwa yang membuang itu adalah justru yang pelaku penculikan, setelah diserahkan kepada dia adalah dalam keadaan mati. Nah, kemarin dalam jumpa pers dikatakan yang membuang adalah bukan penculik dan sudah dalam keadaan lemas tapi masih bergerak-gerak. Jadi banyak hal lah yang saya kira penyidik kan memang rilis awal, yang ini kan berdasarkan pengakuan semua pelaku, yang saya sebagai seorang lawyer memahami ini kan versi masing-masing ingin menyelamatkan diri. Padahal ini kalau saya 340 dengan juntonya pasal 55, 56, membantu, turut serta kan gitu. Bahwa menculik itu aja juga ya pembunuhan, karena tanpa menculik apa bisa dibunuh? Kan itu. Kalau tidak ada penculikan mana bisa ini dibunuh orangnya kalau tidak terambil. Jadi itu satu peristiwa, jangan dipotong-potong. Ini penculik, itu penganiaya, pemukul, ini pindah ke ini, terus sana lagi. Misalnya yang aktor intelektualnya pasti ngomong, oh saya tidak nyuruh bunuh, hanya dirayu aja kan gitu. Semua pasti akan mencari selamat sendiri. Tapi kalau ini pasal 30 dengan 55 dan 56 turut serta dan membantu segala macam, ya berarti kan semua rangkaian itu soal hukuman nanti kita serahkan hakim. Itu loh. Jadi itu kira-kira yang kita maui dan kita diskusikan dengan penyidik. Pak, tapi dari... Jangan lupa subscribe ya.